berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat hari ini Tuhan telah menuntun kami sepanjang hari lamanya sehingga ya Tuhan kami anak sekolah minggumu boleh ada sebagaimana ada. Kami mau memuji memuliakan namamu ya Tuhan. Biarlah pujian yang akan kami naikkan kepadamu boleh berbau harum dan menyenangkan hatimu. Kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak Tuhan, sekali lagi anak Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saatnya kita akan masuk ke dalam puji-pujian kita. Dan kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Kau Temanku, Ku Temanmu.
berdiri dan kita angkat pujiannya berkata Roh Kudus yang manis. Oke. Hari ini Kakak Wanda mau cerita tentang siapa di sini yang suka bohong? Siapa yang suka bohong? Pasti semua yang suka bohong. Ada yang tahu tentang Pinocchio? Tidak tahu itu Pinocchio? Ada dulu film-film waktu Kakak Wanda masih kecil, ada itu film Pinocchio. Itu Pinocchio kalau dia bohong hidungnya jadi panjang. Sudah ingat? Sudah ingat? Siapa di sini yang hidungnya mau panjang? Panjang. Ada? Ah, pasti semuanya tidak ada yang mau kalau itu hidungnya panjang. Tapi kalau mancung pasti mau semua. Toh? Oke. Jadi firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 5
ayat 1 sampai 11. Ayo, judulnya apa? Yang sudah bisa membaca, judulnya apa? Ananias dan Oke, Safira. Nanti kalau sampai di rumahnya nanti dibaca. Hah? Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Oke. Kakak Wanda akan cerita. Ini kira-kira orang sedang apa? Melihat tanah. Inilah Om, kita panggil Om ya. Om Ananias dan Tante Safira. Nah, dua orang ini suami istri. Lalu mereka berdua rencananya mau jual tanahnya. Pada zamannya Rasul Petrus, orang itu suka berbagi-bagi, kayak ceritanya Kakak Wanda yang dulu tuh, dia suka berbagi. Kalau ada apanya dia jual, baru kasih yang membutuhkan. Om Ananias dan Tante Safira juga seperti itu. Mereka mau jual. Ini tanahnya sudah dilihat. Mereka berdua sudah lihat. Oh, ini tanah. Ayo kita jual. Mungkin dia bilang Om Ananias ke Tante Safira. Safira, ayo kita jual tanah. Jual tanah. Baru hasilnya kita bagi-bagi. Lalu tanah itu sudah dijual. Dan kalau kita jual tanah biasanya dapat apa? Dapat uang. Di sini Tante Safira sama Om Ananias sudah dapat uang, tanahnya sudah terjual. Mereka lagi sementara hitung-hitung uangnya. Ini kalau pada zaman itu uang itu bukan uang kertas tapi uang koin. Ini mereka lagi sementara hitung-hitung uangnya. Pada saat mereka hitung, tiba-tiba Om Ananias bilang begini ke Tante Safira, Safira, kita sudah jual tanah tak? Kita sudah dapat hasil. Hasilnya ini akan kita kasih ke Rasul Petrus untuk dibagi-bagi. Tapi saya mau sebagian mau kusimpan. Ini mereka sedang bercakap-cakap. Mereka mau simpan, tidak sepenuhnya dikasih sama Rasul Paulus. Ini mereka sedang bicara-bicara. Wah, nanti Tom, kalau pergi Kak bawa ini ke depannya Rasul, kalau misalnya tanya aku nanti Rasul, segini Kak memang harganya ini tanahmu, Safira? Bilang ke Safira, iya segini ji hasilnya. Mereka sudah mulai sepakat untuk bohong. Siapa di sini biasa sepakat untuk bohong? Misalnya ada yang bilang di rumahnya dua orang, si A dan B. A bilang, ayo kita pergi main. Baru yang B, oke main di mana? Kita pergi bang nih. Siapa di sini suka pergi di warnet? Pergi main internet, pergi main Free Fire. Apakah itu kalau cewek-cewek apa? Dia bilang nih yang ini B, nama Reiki nanti mama apa? Nama Reiki nanti mama aku, nama Reiki mama aku juga. Bagaimana nih? Ini A sudah bilang, sepakat bang nih. Kalau natanya nanti mama, natanya aku mama aku di rumah, bilang, mau aku pergi mana? Aku nak pergi main di rumahnya A. Lalu yang A nanti juga tuh kalau natanya nama mamaku, aku bilang, mau nak pergi main di rumahnya B. Padahal mereka sama-sama pergi bawa HP-nya, bawa tabletnya, pergi di
warnet atau pergi cari wifi untuk main. Adakah yang suka begitu? Ada? Nah, itu bukan anak Tuhan, karena sepakat untuk bohong. Kita lanjut di ceritanya Om Ananias dan Tante Safira. Jadi pada saat mereka sudah sepakat, Om Ananias sudah bilang, oke, saya mau pergi ke gereja, mau ku kasih ke rasul ini uang. Nah, dia sudah bawa kantongnya. Lalu pada saat dia sudah mau kasih ke rasul, tiba-tiba Rasul Petrus bilang begini, Ananias, memang seginikah hasil dari tanahmu yang kau jual? Lalu Ananias bilang iya. Langsung Rasul Paulus begini, lihat mukanya. Lihat mukanya, dia sudah bingung. Karena dia tahu Roh Kudus tanya, ini Ananias ini bohong. Tadi dia sudah sepakat sama istrinya, dia ambil separuh toh. Lalu Petrus bilang begini, Ananias, kenapa hatimu dikuasai oleh roh jahat? Kenapa kamu datang berbohong? Yang kamu bohongi itu bukan saya, bukan jemaat, tapi bohong sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Pada saat itu, waktu sudah Rasul bilang begitu, tiba-tiba Om Ananias jadi, kira-kira ini kenapa? Jatuh. Dia tiba-tiba langsung jatuh, lalu meninggal. Wah, ternyata bohong itu bisa bikin orang mati ya. Siapa di sini mau suka bohong-bohong? Karena dia sudah berbohong sama umat, bagiannya orang bilang, saya sudah mau simpan sedikit ini, dia tidak mau kasih semua. Dia bohong sama Rasul Petrus, apalagi dia bohong sama Tuhan. Dia kira tidak ada orang yang akan tahu, tetapi ada Tuhan yang lihat. Lalu waktu dia sudah jatuh, karena ada pemuda-pemuda di situ, dia angkat itu Ananias. Diangkat, dia mau pergi kalau orang mati pergi di apa? Dibuang atau dikubur? Dikubur. Lalu pada saat itu, karena tidak tahu ini Tante Safira, bilang ini suaminya sudah meninggal. Lalu dia datang ke gereja juga, karena mungkin tunggu-tunggu itu di Alkitab dibilang 3 jam. 3 jam setelah Om Ananias meninggal, Tante Safira datang di gereja. Mungkin dia bilang, kenapa ini Ananias ini lama sekali, padahal cuma mau pergi kasih hasil jualan tanahnya ke rasul. Kenapa lama sekali? Sama jadi ada itu kalau menunggu, kenapa lama sekali nih? Mungkin dia bilang, apa yang terjadi? Lalu pada saat itu masuk Tante Safira ke dalam gereja. Lalu dia ketemu sama Rasul Petrus. Rasul Petrus bilang, hei Safira, apakah memang harga tanah yang kau jual begini harganya? Lalu kira-kira ini Tante bohong atau jujur? Bohong atau jujur? Kalau adik-adik, bohong atau jujur? Jadi ini Tante juga berbohong, karena dia sudah tadi sepakat sama suaminya toh untuk berbohong. Lalu dia bilang, iya, harganya itu memang sebegitu harganya, sebegitu itu harganya, kami sudah kasih semua. Lalu katanya Rasul ke dia, hai Safira,
kenapa kamu juga berbohong? Lihat, nah di situ masih ada pemuda-pemuda baru pulang kuburkan Om Ananias. Bilang, lihat, itu ada para pemuda pulang menguburkan suamimu dan mereka juga sedang menunggumu. Karena Tante Safira juga bohong sama Rasul, lagi bohong sama Tuhan. Dia juga ini kira-kira kenapa? Dia mati juga karena dia sudah bohong. Jadi dari cerita ini adik-adik sudah bisa lihat, oh kalau kita bohong itu bukan cuma bohong. Kalau misalnya bohong sama mamanya, bukan cuma bohong sama mamanya, tapi bohong juga sama Tuhan. Atau itu yang biasa ada yang kakak Wanda biasa dengar itu sepakat. Data bohong bang nih. Bilang begini. Ada kayak yang biasa begitu. Atau sama adeknya tuh, dia bilang adeknya, dia bilang mau kita pergi main di situ padahal sudah dibilang jangan main di situ. Mama Isra tidak boleh main di situ. Adiknya sudah bilang tidak boleh bedek main di situ kakak. Tapi dia bilang kakaknya, enak main di situ. Tak bohong bang nih. Nanti tuh kalau tanya mama bilang pergi kami main di mana? Pergi kan kami main di situ. Atau adakah juga yang biasa bohongi temannya? Biasa bilang ke temannya, ada punya aku ini, padahal tidak ada. Ada juga yang siapa di sini sudah punya HP? Atau biasa dikasih pinjam HP? Atau tablet, pokoknya apa yang bisa pakai internet? Pasti banyak, sudah banyak toh? Pasti yang suka bohong. Biasa bilang mamanya, apa kamu bikin itu? Belajar bukan? Atau apa? Karena ini masa pandemi yang belakang-belakang orang belajar online. Bilang nih ke mamanya, belajar online saya mama. Padahal sementara iyo diserang. Ada yang begitu kak. Itu bohong sama mamanya. Tapi lebih-lebih bohong sama Tuhan Yesus, sama dirinya. Sudah dibilang kerja tugas, iya mama sudah ikut kerja tugasku. Padahal belum. Ada nak dengar kawan dia sendiri jawab belum. Kira-kira kalau bohong itu adakah manfaatnya atau tidak? Tidak ada, yang ada kerugian. Kalian mau tahu kerugiannya apa? Kerugian yang pertama itu hidupnya tidak tenang. Ayo, siapa di sini yang bohong sama mamanya tenang bang hidupnya? Tenang bang, tidak ada tahu siapa mama aku. Pasti di hatinya itu udah bilang, sudah bohong, duk. Pasti toh? Enak kayak begitu. Tidak. Yang kedua, tidak banyak temannya. Siapa di sini yang tidak mau punya banyak teman? Pasti semuanya mau punya banyak teman. Yang ketiga, tidak dipercayai lagi. Siapa di sini sudah tidak mau dipercaya? Tidak dipercaya itu tidak enak. Karena toh kalau misalnya di sekolah dibilang ada sumbangan, kan biasa disuruh di sekolah bayar sumbangan toh? Biasa bilang sama mamanya, mama di sekolah toh disuruh kan bayar sumbangan. Tapi karena dia sudah pernah bohong sama mamanya, pasti mamanya jawab apa? Kayak jawab, pasti mamanya bilang, betulkah? Pasti tidak ada bang, pasti bohong. Bagaimana perasaannya itu kalau dikasih begitu? Pasti tuh tidak enak tuh? Pasti tidak percaya ini mama aku, atau pernah bohong sama temannya.
Nah bilang ke temannya, ada mainan baru kok. Padahal tidak ada mainan barunya. Baru Nah bilang ke temannya, iya ada tahu di sana mu. Nah, pergi lihat. Nah bilang ke teman, tidak mau saya percaya kok karena pernah nak mau bohongi. Pasti ada yang begitu toh. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan harus berkata yang berbohong atau jujur? Nah, yang jujur. Nah, kerugian yang bohong lagi, tidak dicintai Tuhan Yesus, tidak suka Tuhan Yesus. Dia bilang, aduh ini anak sekolah mingguku dibawa, masih kecil sudah suka bohong-bohong. Bagaimana nanti kalau besar? Sedangkan orang tuanya, temannya, kakaknya, adiknya pasti tidak suka kalau suka bohong-bohong, apalagi Tuhan Yesus. Mungkin kalau 1-2 kali berbohong tidak ada yang tahu. Dia bilang, mau nak kepala itu bohong, tidak ada orang tahu. Padahal ada mata yang melihat, ada telinga yang mendengar. Matanya siapa? Telinganya siapa? Tuhan Yesus. Biar sembunyi, mau nak sembunyi ini di bawah kolong tempat tidur, bohong. Biar mau sembunyi dimanapun, Tuhan Yesus pasti tahu. Bilang dia berbohong. Adakah yang mau seperti Om Ananias dengan Tante Safira yang mati karena bohong? Jadi sebagai anak-anak Tuhan harus berkata yang jujur, tidak suka bohong-bohong, harus berani bilang yang jujur. Meskipun nanti kalau misalnya pecahkan gelas di rumah, ada pasti biasa itu pernah pecahkan gelas. Nah bilang mamanya, kenapa nak pecah itu gelas tapi ya? Nah bilang itu, ada tadi kucing. Padahal dia yang baku kejar-kejar sama adiknya, lalu jatuh gelasnya sampai pecah. Kalau berbohong pasti berdosa. Lebih baik berkata yang jujur. Tidak ada orang yang marah-marah kalau kita sudah berkata yang jujur. Yang penting kalau mau jujur sama mamanya, sama kakaknya, sama tantenya, pokoknya sama semua orang, kalau habis melakukan kesalahan jangan langsung menangis. Nah kan itu tadi tuh ini. Pasti itu mamanya jengkel. Aduh ini bicara yang bagus. Harus bicara yang bagus. Bilang dulu, mama minta maaf nak, tadi dijelaskan itu, bilang begini. Harus berkata yang jujur supaya mamanya tidak marah. Tapi kalau kita bohong-bohong baru ketahuan, bagaimana? Dipukul pasti bilang mamanya, aduh ini masih kecil suka bohong-bohong. Oke? Jadi sebagai anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, yang mau dicintai sama Tuhan Yesus, mau disenangi sama semua orang, yang mau selalu dipercaya, harus berkata yang benar, yang jujur. Jangan sampai bohong. Kayak di sekolah, kalau misalnya lagi ulangan, nah bilang ke temannya, tidak boleh menyontek. Padahal dia sendiri yang menyontek. Itu juga tidak jujur. Artinya perkataan sama kata hati tidak sesuai. Nah bilang, mulutnya bilang, hei jangan menyontek, tapi
kelakuannya sama hatinya menyontek. Nah, itu juga tidak baik, tidak suka juga Tuhan Yesus. Oke. Jadi simpulannya, jadi anak Tuhan harus berkata yang jujur. Tidak boleh bohong-bohong. Kalau selama ini suka bohong-bohong sama mamanya, sama bapaknya, sama kakaknya, sama adiknya, sama temannya, sama siapa lagi? Oma opanya, kakeknya, neneknya. Pokoknya suka bohong sama semua orang, harus sekarang apa? Dirubah atau ditambah? Dirubah atau ditambah? Harus dirubah. Nah, jangan sampai karena suka bohong jadi seperti Om siapa? Dan Tante Om Ananias dan Tante Safira. Oke? Jadi yang dengar firman Tuhan bisa janji mulai sekarang belajar jujur? Bisa? Mungkin kakak Wanda susah gitu jujur kata Wanda. Kalau jujur gitu nanti begini, tapi pasti bisa kalau lama-lama gitu. Mulai dari hal yang kecil, jujur dari hal yang kecil, lama-lama biasa sampai ke hal yang besar. Oke? Sekian firman Tuhan. Tugasnya nanti kakak Wanda bagi selebaran. Di situ ada kata-kata, kumpulan kata-kata, tulisan jujur. Dilihat dalam tabel. Nah, ini nanti tulis namanya. Ini ada tulisan namanya. Nah, perintahnya, bisakah kamu mencari dan menghitung berapa kata jujur dalam kumpulan huruf berikut? Nah, misalnya ini ada kata pertama di atas, jujur. Nah, itu dicoret, jujur 1. Dicari lagi turun sampai habis, sampai sebanyak-banyaknya. Oke, bisa? Kalau sudah, biasanya di apa? Difoto, lalu dikirim di grup jemaah. Oke, sekian firman Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian firman Tuhan. Dengar.
Apa yang kami berikan biarlah dapat menyenangkan hati dan memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Kami akan mengerjakannya Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita nyanyikan pujian bohong-bohong itu. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik kembali bangkit berdiri, kita angkat pujian doa Yaris. Semua berdiri yang bagus, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur dapat melihatmu pada saat ini buat kasih setiamu, anugerahmu, waktu yang sudah terindah dikurniakan dalam kehidupan kami. Kita datang beribadah bersyukur dengan Engkau ya Bapa. Berlewat ibadah yang kami selalukan dapat hadiratmu saat ini Tuhan, menjadi ibadah yang berkenan dapat hadiratmu Bapa. Terpujilah bagi nama surgawi. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tanganmu seberapa anak-anak yang ada pada saat ini Tuhan. Pertetapkan panggilan dalam kehidupan mereka, biarlah kehidupan mereka boleh jadi taat dan setia kepadamu, utamanya berfirman yang kami sudah dengarkan, mengajak kehidupan kami bisa berkata yang benar, berkata yang jujur dalam hadiratmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak yang tidak sempat hadir bersama kami pada saat ini. Tolong mereka jika kami mendapat dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu yang kemenjangan tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Kesembuhan dari Allah, kemenangan dari Allah menjadi bagian dalam hidupnya. Terpujilah bagi nama surgawi, maka ke dalam tangan kami serahkan segala perkara. Sepanjang minggu ini kami taruhkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah pertolongan pemeliharaan Tuhan serta menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.